Ukraina akan kerahkan 8.500 pasukan, 15 helikopter jaga perbatasan Belarusia. Ukraina akan mengerahkan 8.500 tentara dan petugas polisi lainnya serta 15 helikopter untuk menjaga perbatasan dengan Belarusia. Menteri Dalam Negeri Ukraina mengatakan hal ini untuk mencegah kemungkinan upaya para migran melanggar perbatasan. Denis Monastrysky mengatakan satuan itu akan mencakup 3.000 prajurit penjaga perbatasan, 3.500 prajurit Garda Nasional, dan 2.000 petugas polisi. Penerbangan dari Kementerian Dalam Negeri juga akan bertugas, khususnya 15 helikopter yang akan memastikan mobilitas dan jika perlu akan memindahkan pasukan kami ke perbatasan. Perbatasan Ukraina dan Belarusia membentang sepanjang 1.084 km. Perbatasan itu dimulai dari persimpangan 3 dengan Polandia di barat dan membentang ke persimpangan 3 dengan Rusia di sebelah timur. Akhirnya siluman langit Su-75 Checkmate Rusia muncul di dunia. Akhirnya Rusia memperkenalkan secara resmi pesawat tempur siluman ringan bermesin tunggal yang baru saja diciptakan. Pesawat itu ialah Sukhoi Su-75 Checkmate. Dilansir Viva Militer dari media resmi TASS, jet siluman itu diperkenalkan di International Air Show di Max 2021 di Zhukovsky, Rabu 21 Juli. Menurut CEO United Aircraft Corporation Rostec, Yuri Slyusar, Su-75 Checkmate merupakan Sukhoi generasi kelima, tapi bukanlah termasuk dalam versi Su-57. Pesawat ini sangat ganas karena sistem persenjataannya mengadopsi Su-57. Pesawat ini diyakini mampu menghancurkan semua jenis peralatan tempur musuh baik di udara, laut, dan juga darat. Sebab Su-75 Checkmate dilengkapi dengan bom dan peluru kendali rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan rudal anti kapal serta sistem peperangan elektronik. Dalam penampilannya perdana di dunia itu, Rusia langsung menghadirkan wujud asli dari Su-75 Checkmate. Bukan cuma model saja, karena itu pesawat yang ditampilkan sudah bisa terbang dan siap tempur. Menurut Yuri, rencananya untuk militer Rusia Su-75 Checkmate tidak cuma diciptakan ditunggangi pilot tempur, namun ke depan akan dibuat menjadi pesawat tanpa awak. Kami berharap pasukan kedirgantaraan Rusia akan menunjukkan minat pada platform ini termasuk versi tidak berawaknya, kata Yuri Yusar. Pesawat ini akan diuji terbang pertama kali tahun depan 2022. Di tubuhnya akan disemayamkan mesin canggih East Daily 30 agar bisa melesat pada kecepatan 2 Mach. Jika uji coba berhasil, maka Rostec akan memproduksi pesawat ini secara besar-besaran pada 2026 untuk memenuhi kebutuhan pasar militer di seluruh dunia. Dan dari desas-desus yang beredar, pesawat canggih itu dijual dengan harga murah untuk menandingi pesawat siluman buatan Amerika Serikat F-15 Lightning II. Rusia memicu ketakutan terjadinya Perang Dunia Ketiga saat meluncurkan rudal Zircon 6100 mph. Rusia telah meluncurkan rudal 6100 mph. Ini meningkatkan ketakutan akan Perang Dunia Ketiga. Pejabat Kremlin mengatakan Zircon telah berhasil ditembakkan dalam uji coba dari kapal perang Laksamana Gorskov di Laut Putih. Menurut saluran TV Rusia Vesda, rudal itu melaju dengan kecepatan sekitar 6.100 mph, kemudian menghantam target darat di garis pantai Laut Barents lebih dari 220 mil jauhnya. Selama uji coba pada bulan Oktober, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dengan memperlengkapi angkatan bersenjata, tentara dan angkatan laut dengan sistem senjata terbaru yang benar-benar tidak tertandingi pasti akan memastikan kemampuan pertahanan negara dalam jangka panjang. Peluncuran itu dilakukan beberapa minggu setelah mantan Panglima Angkatan Darat Inggris Lord Richard Dannatt
memperingatkan bahwa itu adalah waktu yang melengking atas meningkatnya ketegangan gaya perang dingin. Pensiunan jenderal itu mengatakan bahwa Putin sedang menguji kehendak Barat. Rusia telah membual bahwa rudal zirkon adalah bagian dari sistem senjata tanpa tandingan yang dapat menyerang di mana saja dan menghindari perisai pertahanan Amerika Serikat. Rusia sekarang berencana untuk menyesuaikan sistem rudal zirkon ke kapal selam dan kapalnya. Kekhawatiran akan peran dunia diekspresikan pada bulan Juni setelah Rusia membual bahwa mereka telah menembakkan rudal dan tembakan ke HMS Defender Angkatan Laut Kerajaan di Laut Hitam. Kementerian Pertahanan Negara itu menuduh HMS Defender menolak untuk mendengarkan peringatan radio sebelum tembakan dilepaskan di perairan Rusia-Ukraina yang diperebutkan. Tapi Kementerian Pertahanan Inggris menolak klaim Rusia bahwa tembakan peringatan ditembakkan ke HMS Defender. Bersikeras bahwa itu adalah latihan meriam rutin dan kapal Angkatan Laut Kerajaan. Dalam penampilannya perdana di dunia itu, Rusia langsung menghadirkan wujud asli dari Su-75 Checkmate. Bukan cuma model saja, karena itu pesawat yang ditampilkan sudah bisa terbang dan siap tempur. Menurut Yuri, rencananya untuk militer Rusia Su-75 Checkmate tidak cuma diciptakan, ditunggangi pilot tempur, namun ke depan akan dibuat menjadi pesawat tanpa awak. Kami berharap pasukan kedirgantaraan Rusia akan menunjukkan minat pada platform ini termasuk versi tidak berawaknya, kata Yuri Yusar. Pesawat ini akan diuji terbang pertama kali tahun depan 2022. Di tubuhnya akan disemayamkan mesin canggih Isdeli 30 agar bisa melesat pada kecepatan 2 Mach. Jika uji coba berhasil, maka Rostec akan memproduksi pesawat ini secara besar-besaran pada 2026 untuk memenuhi kebutuhan pasar militer di seluruh dunia. Dan dari desas-desus yang beredar, pesawat canggih itu dijual dengan harga murah untuk menandingi pesawat siluman buatan Amerika Serikat F-15 Lightning II. Peluncuran itu dilakukan beberapa minggu setelah mantan Panglima Angkatan Darat Inggris Lord Richard Dannatt memperingatkan bahwa itu adalah waktu yang melengking atas meningkatnya ketegangan gaya perang dingin. Pensiunan jenderal itu mengatakan bahwa Putin sedang menguji kehendak Barat. Rusia telah membual bahwa rudal zirkon adalah bagian dari sistem senjata tanpa tandingan yang dapat menyerang di mana saja dan menghindari perisai pertahanan Amerika Serikat. Rusia sekarang berencana untuk menyesuaikan sistem rudal zirkon ke kapal selam dan kapalnya.